Setelah Los Angeles, kini giliran New York habis dilalap api. Kena karma kah? Dalam 3 hari terakhir ini, dunia digemparkan dengan kebakaran besar yang melanda wilayah California, Amerika Serikat, tepatnya di kota terbesar kedua mereka, Los Angeles. Kebakaran ini disebutkan sebagai kebakaran terbesar dalam sejarah sejak Amerika Serikat didirikan, menghanguskan ratusan ribu rumah mewah, puluhan ribu hektar tanah dan hutan, mengakibatkan pengungsian ratusan ribu orang dan menewaskan banyak jiwa. Bahkan sebagian pihak mengaitkan dengan karma yang ditimpakan kepada Amerika yang suka sekali mengorbankan nyawa manusia di daerah-daerah yang berkonflik dengan dia seperti Palestina, Irak, dan Afghanistan. Banyak warganet yang menyatakan bahwa Amerika harus segera insaf karena ini baru permulaan. Karena jika masih belum insaf juga mungkin seluruh Amerika akan di bumi hanguskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Entahlah, apakah pernyataan warganet ini terlalu berlebihan namun tetap harus diambil pelajaran dan hikmahnya gak sih Bunda? Nah, belum selesai api berkobar di Los Angeles, sekarang giliran New York yang menjadi lautan api. Kebakaran besar yang terjadi pada Jumat, 10 Januari 2025, pagi di sebuah apartemen 6 lantai di Bronx, menyebabkan 7 orang terluka dan lebih dari 250 warga kehilangan tempat tinggal. Kebakaran ini awalnya terjadi di 2910 Wallis Avenue, kawasan Allerton, dan membesar, memicu 5 alarm dalam waktu singkat. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 1.45 dini hari dan menemukan api telah menyebar dari lantai atas. Dilansir CBS, upaya pemadaman berlangsung selama berjam-jam di tengah kondisi dingin dan berangin yang menyulitkan. Atap gedung serta apartemen di lantai teratas hancur, sementara kerusakan air melanda unit lainnya. Kondisi angin sangat mempersulit situasi ini, kata Wali Kota New York City Eric Adams. Komisaris FDNY Ben Tucker menambahkan bahwa kebakaran ini adalah salah satu yang terburuk yang dihadapi petugas dalam kondisi dingin ekstrim. 5 petugas pemadam kebakaran dan 2 penghuni mengalami luka ringan, dengan 5 korban dibawa ke rumah sakit. Otoritas bangunan kota mengeluarkan perintah evakuasi penuh dan memerintahkan pembangunan pelindung trotoar di sekitar gedung tersebut. Organisasi Palang Merah telah membantu 262 warga dari 95 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Para korban saat ini menerima bantuan darurat di PS 76, AD Avenue. Bantuan juga datang dari para tetangga yang menyumbangkan barang-barang untuk para korban. Beberapa penghuni menyatakan bahwa gedung tersebut memiliki masalah kronis, seperti kurangnya pemanas dan masalah listrik. Nicole Novoa, salah satu penghuni, mengungkapkan bahwa selama 3 tahun terakhir, gedung sering kekurangan pemanas dan air panas. Banyak warga menggunakan pemanas ruangan, yang kemungkinan memicu kebakaran. Kabel listriknya bermasalah. Bahkan tidak ada panel pemutus arus, hanya sekering lama, diungkap Jerisa Guzman, korban lainnya. Menurut data, ada 70 keluhan tentang kurangnya pemanas dan air panas yang dilaporkan ke 311 sejak Oktober 2024, dengan 1 laporan masih belum diselesaikan pada 2 hari sebelum kebakaran. Kebakaran terjadi di lantai atas gedung apartemen 6 lantai di Wallis Avenue pada Jumat sekitar pukul 1.45 dini hari. Petugas pemadam berhasil memadamkan api setelah hampir 12 jam melalap bangunan, sekitar pukul 14 waktu setempat. Diberitakan CBS News, Sabtu, 11 Januari 2025, kebakaran gedung apartemen di New York, api berasal dari lantai atas gedung tersebut. Dalam waktu 1 jam, api dengan cepat membesar hingga mencapai 5 alarm, tingkatan kebakaran tertinggi yang jarang dilaporkan. Para petugas menghabiskan waktu berjam-jam mencoba mengendalikan api dan asap yang besar. Namun, para pejabat mengatakan, atap dan semua apartemen di lantai teratas hancur. Kebakaran hebat menghancurkan semua apartemen di lantai atas, membakar atap, kata Kepala Departemen Pemadam Kebakaran New York, FDNY, John Esposito. Dia mengungkapkan, semula pihaknya mengerahkan petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke gedung, melakukan pencarian, mengevakuasi orang-orang, dan berusaha memadamkan api. Kendati demikian, api sudah terlalu besar, sehingga sangat berbahaya bagi petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, seorang warga yang mengaku mencium bau asap mengatakan, petugas pemadam kebakaran mengarahkan semua orang untuk mengungsi. Semua orang mengambil apa yang bisa mereka ambil dan kami meninggalkan gedung, kata seorang warga bernama Jenny, seperti dikutip ABC 7 New York, Sabtu. Saya menduga akan ada lebih banyak asap di dalam gedung jika melihat kondisi di luar gedung, ditambahnya. Evakuasi kebakaran New York, tidak ada korban luka serius setidaknya 8 orang, termasuk petugas pemadam kebakaran, menghirup asap dalam kebakaran tersebut. Meski demikian, Wali Kota New York City,
Eric Adams menyampaikan, tidak ada korban jiwa akibat kebakaran yang melanda gedung apartemen di New York itu. Namun, ini adalah kebakaran yang sangat besar dan angin memainkan peran utama, kata Adams. Senada, Komisaris Pemadam Kebakaran, Robert Tucker berujar, peristiwa ini adalah kebakaran yang sangat besar, yang didorong oleh angin. Kebakaran yang sulit dihentikan oleh petugas pemadam kebakaran ini juga menyebabkan korban terluka dan warga kehilangan tempat tinggal. Tidak ada korban luka serius yang dilaporkan, dan itu adalah sebuah keajaiban, katanya. Palang Merah setempat telah membantu penduduk yang mengungsi di tempat penampungan sementara. Tim telah mendaftarkan 95 rumah tangga yang terdiri dari 262 individu untuk bantuan darurat, termasuk lebih dari 70 rumah tangga untuk penginapan darurat. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa ini adalah malam yang sulit bagi keluarga-keluarga. Malam itu sangat dingin, kata CEO Regional Palang Merah, Doreen Tomanhau. Dugaan penyebab kebakaran New York. Kendati penyebab kebakaran New York ini masih dalam penyelidikan, tetapi warga mengaku telah lama tidak memiliki pemanas. Sejumlah warga juga mengatakan telah menghubungi nomor telepon non-darurat 311 untuk melaporkan masalah tersebut. Beberapa warga bahkan menyebut, orang-orang terus menyalakan kompor dan oven agar tetap hangat di tengah suhu yang sangat dingin. Hal tersebut diyakini dapat menjadi kemungkinan penyebabnya, meski penyelidikan masih berlangsung. Terdapat sekitar 70 keluhan yang disampaikan ke 311 tentang kurangnya pemanas dan air panas sejak Oktober 2024. Semua masalah tercatat diselesaikan, kecuali keluhan yang disampaikan pada 8 Januari 2025, 2 hari sebelum kebakaran. Kami akan meminta DOB dan badan kota lainnya untuk menyelidiki apakah ada masalah kronis. Akan menyelidiki apakah ada panggilan darurat 311 yang dilakukan, tindak lanjut apa yang dilakukan. Kami akan mencari tahu apa penyebab kebakaran ini, kata Adams. Departemen Gedung New York City telah mengeluarkan perintah pengosongan penuh dan memerintahkan pembangunan gudang di trotoar sekitar gedung tersebut. Warga yang kehilangan segalanya kini mencoba mencari tahu apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Banyak yang berlarian keluar apartemen mereka dalam cuaca dingin tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan. Jujur saja, ini seperti mencapai titik terendah. Dimulai dari nol, kata Jerisa Guzman, seorang ibu 4 anak yang keluarganya kehilangan kucing mereka dalam kebakaran. Itu hanya satu tempat, itu satu apartemen, itu sangat kecil di depan gedung. Lalu tiba-tiba, itu menjadi mimpi buruk. Saya tidak melihat semua yang terjadi, saya hanya melihat banyak asap hitam, kata warga Nicole Novoa. Saya bahkan tidak tahu harus merasa bagaimana sekarang, ada begitu banyak emosi yang berbeda. Syukurlah saya masih hidup, sejujurnya, dan saya baik-baik saja. Kantor manajemen darurat setempat mengarahkan penduduk ke PS 76 di AD Avenue, tempat Palang Merah siap membantu mereka yang mengungsi atau membutuhkan bantuan. Organisasi itu mengatakan telah mendaftarkan 95 rumah tangga dengan total 262 orang yang akan menempati pos pengungsian. Jumat malam, tetangga datang ke sekolah untuk memberikan sumbangan. Saya merasa sudah tepat untuk menyumbang kepada orang-orang ini, dan saya merasa sangat bersalah. Setelah liburan dan beradaptasi setelah tahun baru, ini adalah hal yang sangat buruk yang terjadi pada komunitas ini, kata tetangga Kayla Ravagnan. Palang Merah kembali ke PS 76 dari pukul 10 pagi hingga 4 sore pada Sabtu untuk membantu keluarga manapun yang mungkin masih membutuhkan bantuan. Kami mendapat lebih banyak bantuan dari mereka dalam beberapa jam dibandingkan dengan yang pernah kami dapatkan dari tuan tanah kami, kata korban kebakaran Richard Dine Bernard.